kabar semuanya? Berjumpa pertama kalinya dengan kenakan nama Bapak Abdullah Karmawan, Bapak dari SMP Negeri 1 Curug. Pada kesempatan ini, Bapak mendapatkan tugas dari panitia MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah memberikan materi tentang pembinaan mental agama di sekolah. Nah, gimana anak-anak semuanya sudah siap? Nah, kalau siap silakan kamu simak baik-baik. Kamu siapkan alat tulisnya, karena ini alat tulis ini, video ini disampaikan sebagai materi yang dari materi MPLS ini, supaya kamu simak dengan sebaik-baiknya dan kamu catat baik-baik pula, karena nanti di akhir sesi ini akan ada pertanyaan. Nah, dan pertanyaan ini nanti akan disampaikan juga ke panitia, dan ini sebagai tindak lanjut keseriusan kalian mengikuti pembelajaran di sekolah ke depannya. Baik, anak sekalian, pada kesempatan ini lagi Bapak akan sampaikan satu materi tentang pembinaan mental agama di sekolah. Supaya lebih mudah memahami tentang pembinaan mental ini, Bapak akan bagi dengan beberapa bahasan. Pertama, pembinaan. Apa itu pembinaan? Yang kedua, apa itu mental? Yang ketiga, apa itu agama? Dan apa itu sekolah? Nah, baik. Kasih simak baik-baik, apa itu pembinaan? Nah, pembinaan ini adalah suatu usaha dan upaya perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan supaya memperoleh hasil yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari kita, dalam berbangsa dan bernegara. Jadi pembinaan ini sudah menjadi fitrah manusia. Kita ini punya akal, punya pikiran, punya perasaan, semua itu menjadi satu, dan itu harus dibina supaya lebih baik ke depannya. Simpelnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pembinaan itu juga adalah bagian daripada memang satu karakter di mana membangun. Jadi kalau bina itu, kata bina itu dari kata binaan dalam bahasa Arab, itu bahasa Arab itu artinya membangun. Jadi ketika sebuah bangunan itu harus ditata sebaik mungkin supaya hasilnya enak gitu, enak dipandang mata, enak juga ketika nanti misalkan dirasakan, diisi kalau memang itu rumah dan sebagainya. Itu pembinaan. Nah, kemudian berikutnya yang kedua ada namanya mental. Nah, apa itu mental? Kata lain daripada pikiran, kelebihan dari makhluk yang Allah ciptakan dengan makhluk yang lain, kita manusia, adalah pada pikirannya. Nah, pikiran, istilah panjangnya adalah mentalitas. Nah, apa itu mentalitas? Yaitu suatu cara berpikir atau konsep pemikiran seseorang untuk merespon tentang suatu hal. Hal apa saja? Hal tentang kehidupan, hal tentang sesuatu yang dihadapan mata, sesuatu yang baru, itu berkaitan dengan mental. Jadi apa yang ada dirimu sendiri itu adalah pikiran itu sendiri. Jadi kamu tergantung pada pikiran kamu sendiri. Nah, jadi mental ini perlu dibina. Jadi supaya mental dibina, pemikiran kita perlu diisi tentang suatu pengabdian. Jadi diisi tentang suatu pengabdian, yaitu ibadah disebutnya. Kemudian mental itu kita perlu isi dengan ketaatan kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita makin bersyukur dengan nikmat yang Allah sekali anugerahkan. Dan itu semuanya ketika kita berpikir akan makin bersyukur, akan makin berkembang pola pikir kita, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu agama. Nah, ini agama juga salah satu ciri yang melekat pada diri manusia yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau manusia sudah tidak punya agama, berarti dia ateis, tidak punya kepercayaan. Nah, sedangkan apa itu agama? Agama itu kalau secara umum adalah sumber kebaikan, yaitu sistem Allah, sistem yang maha kuasa, atau cara Allah untuk mengatur hambanya, yaitu manusia, kepada Sang Pencipta. Mengatur manusia, mengatur hubungan dengan antar manusia dengan manusia, mengatur manusia dengan alam, mengatur manusia dengan lingkungan, atau pada globalnya di mana kita berada, di lingkungan manapun kita ada, baik di rumah, di sekolah, di masjid, di jalan, dimanapun kita berada, itu peran agama itu penting. Jadi kalau sekarang kalian mau masuk ke sekolah, berarti peran agama itu amat sangat dipentingkan. Nah, kira-kira mentalitas agama kita di rumah bagaimana? Taat kita kepada orang tua, bersih-bersih rumah, bantu orang tua, dan sebagainya. Itu salah satu mental beragama di sekolah, di rumah. Kemudian kalau di sekolah bagaimana? Nah, ketika di sekolah, taat kita kepada guru, taat kita kepada tata tertib, taat kita ketika belajar, taat kita ketika ada aturan harus sholat duha, harus sholat berjamaah, mengerjakan PR, belajar yang tertib, belajar yang baik. Kemudian ketika di kantin bagaimana dilakukan, itu juga adalah aturan-aturan agama, mengatur manusia lebih tertib dan seterusnya. Nah, kemudian kita sebagai siswa di sini
nanti ke depan akan ada teman-teman kita antar teman, mungkin teman sebaya, ada teman yang lebih tua, ada teman di bawah kita, ada guru, ada mungkin penjaga kantin, ada mungkin OB dan sebagainya. Itu berarti bagaimana agama mengatur kamu berhubungan dengan hal-hal orang-orang tersebut. Tentunya beda, kita harus menghargai yang lebih muda, harus menghormati yang lebih tua dan sebagainya. Itu agama mengatur sampai seperti itu. Itu hubungan kita, kenapa kita melekat dengan agama, tidak dipisahkan dengan kehidupan. Nah yang terakhir, sekolah. Nah sekarang kamu fotonya sekolah dari TK, kemudian SD, nah sekarang kalian masuk ke SMP. Apa itu sekolah? Nah kalian harus tahu, ada sekolah itu adalah institusi atau lembaga untuk siapa? Untuk para siswa. Untuk ngapain? Nah untuk siswa supaya bisa mendapatkan pendidikan. Nah pendidikan ini penting karena sekali lagi manusia beda dengan binatang, beda dengan hewan. Hewan tidak ada hak untuk dididik. Nah, tapi walaupun dia juga sangat care ketika dikasih latihan. Nah, jadi lembaga itu atau sekolah itu adalah lembaga untuk para siswa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di bawah pengawasan dan pembinaan para guru. Jadi kalau di sekolah itu kamu kan dididik tuh, dibina, diajar sama guru, ikutin. Nah, itu sebagai juga salah satu ciri khas siswa yang beragama. Nah, kemudian kira-kira di sekolah ini apa fungsi sekolah yang harus kita pahami? Pertama, fungsi sekolah itu satu, memberikan layanan kepada siswa agar lebih religius, agar lebih beragama, agar lebih agamis, lebih tertib, lebih baik, lebih disiplin. Itu biasanya ketika kita mempraktekkan keagamaan kita, agama kita dipraktikkan dalam sekolah, itu lebih tertib. Jadi kamu kalau di rumah kan mungkin nonton TV nggak jelas selesainya kapan, main HP nggak jelas selesainya kapan, bangun tidur pun mungkin kesiangan. Jadi itu tidak ada disiplin. Maka ketika kita mempraktekkan dalam hidup, dalam beragama, nah ketika ada misalkan kalau sudah masuk waktu sholat, ya ayo sholat. Jangan sampai waktu sholat main ke kantin, jangan sampai waktu sholat malah di kelas saja. Nah ini sekolah menerapkan tentang hidup beragama di sekolah bagaimana. Nah ketika sudah di sekolah, pulang ke rumah, praktekkan lagi hidup tertib di sekolah itu bagaimana di rumah. Jadi gitu. Pertama, sekali lagi ingatkan, ini tolong diingat, fungsi-fungsi ini. Pertama, fungsi sekolah adalah memberikan layanan kepada siapa? Kepada siswa. Agar apa? Agar lebih religius, lebih beragama, lebih anut, supaya lebih baik, lebih tertib, lebih jujur, lebih disiplin dan seterusnya. Itu fungsi pertama. Yang kedua, memberi layanan kepada para siswa agar memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk apa? Dalam kehidupan di masa yang akan datang. Bukan hidup sekarang saja, masa yang akan datang. Itu ilmu yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga, memberi layanan kepada siswa agar dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan di masa yang akan datang. Selalu agama juga mengajarkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Salah satu ciri orang yang bertakwa, salah satu siswa yang beragama itu bertakwa, beriman bertakwa, memikirkan di hari esok. Maka pendidikan sebenarnya adalah bagaimana memberikan layanan ilmu pengetahuan dan keterampilan apapun untuk bekal di hari esok, di masa yang akan datang. Nah makanya kalau sekolah jangan sampai sekolahnya main-main, tidak serius, hanya bangga-bangga masuk ke SMP 1 Curug. Jangan. Ya, buktikan eksistensi kamu, keberadaan kamu di SMP 1 Curug itu memang benar-benar diperhitungkan ke depannya menjadi orang berhasil. Baik, yang ketiga, fungsi fungsi ketiga sekolah memberi layanan kepada siswa agar mengembangkan keterampilan. Keterampilan apa saja? Ya, keterampilan mungkin nanti oleh keterampilan dalam beragama. Di sini kamu diajarkan tentang bagaimana hidup, pendidikan tentang agama Islam, IPA dan sebagainya, mungkin menghitung dan sebagainya. Itu keterampilan yang nanti akan kalian dapatkan di sekolah. Yang keempat, memberikan layanan kepada siswa agar dapat hidup bersama. Nah, bersama, bekerja sama dengan orang lain. Di sekolah kan nanti ada teman sebaya, ada teman antar kelas. Ini ibaratnya gambaran kecil masyarakat, gambaran masyarakat kecil itu sekolah. Nah kemudian ketika kamu mendapatkan kebiasaan bagaimana berhubungan antar teman, antar sesama, kamu punya adik di rumah, bagaimana kamu berhubungan dengan adik supaya baik, kamu punya kakak di rumah, bagaimana dengan baik di rumah, kamu punya mungkin tetangga, orang tua. Itu bagian dari fungsi sekolah, mengajarkan supaya kita mampu dimanapun kita berada berhubungan dengan siapapun lebih baik. Nah itu fungsi sekolah yang dipraktekannya itu mulai dari sekolah, di rumah, di jalan dan sebagainya. Yang kelima adalah
Sekolah memberi layanan kepada siswa agar dapat mewujudkan apa yang dicita-citakan. Nah, ini penting. Kamu sekolah tujuannya ke sini ngapain? Kamu cita-citanya ke depan jadi apa? Fokus pada impian kamu, fokus pada cita-cita kamu, ya supaya kamu ke depan lebih baik. Nah, itu ada 5 fungsi sekolah yang eksistensinya kita di sekolah itu mengapa dan sebagainya, itu sudah dijelaskan. Nah, oleh karena itu baik di sesi terakhir, ya sesi terakhir silahkan dicatat, nanti diulang-ulang video diputarnya. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab dengan yang Bapak jelaskan tadi. Baik, sekalian, pertama, bagaimana cara mental kita supaya baik dan benar positif. Nah, ulangi lagi, bagaimana cara membina mental kita, agar kedepannya supaya lebih baik, benar, dan positif. Itu pertama. Nah, kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita umat manusia ini perlu beragama? Ya, kenapa coba kita manusia beragama? Kemudian yang ketiga, apa itu sekolah? Nah, kamu jelaskan tuh apa itu sekolah yang tadi Bapak jelaskan tadi, silakan diputar videonya. Kemudian sebutkan 5 fungsi sekolah yang sudah jelaskan tadi. Yang keempat, nih urgensinya nih yang kalian harus pahami. Apa harapan kamu? Nah, coba pikir nih, apa harapan kamu dalam hidup ini ke depannya sebagai siswa yang beragama? Nah, apa harapan kamu dengan agama yang kamu anut, dengan agama yang kamu yakini, supaya apa? Gitu. Supaya apa nih kira-kira beragama? Yang kelima, apa yang kamu harapkan dari sekolah yang kamu tuju sekarang ini? Jadi apa harapan kamu sekolah SMP 1 Juni, apa nih harapannya? Nah, silahkan kamu tuangkan di hadapan orang tua kamu tuangkan isi-isian tadi, kamu disusulkan, silahkan, nggak masalah ya, supaya kalian juga mendapat pencerahan dari orang tua. Bapak yakin orang tua kamu luar biasa, sudah membimbing kamu, sudah mengajarkan kamu, juga mungkin sudah menemani kamu, sudah memfasilitasi kamu. Itu yang patut kamu hargakan. Jangan pernah membantah kepada orang tua. Ingat, camkan itu, sehebat apapun kamu, mau jadi apapun kamu, hormati orang tua, jaga orang tua, dan sebagainya ya. Mungkin itu yang Bapak dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.